Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat yang dirahmati Allah, kembali Allah memberikan kesempatan besar bagi kita semua untuk melaksanakan ibadah yang luar biasa. Dan di tengah ibadah yang kita kerjakan, sambil menunggu waktu kebahagiaan berbuka puasa bersama keluarga, mari kita sama-sama kembali menyimak untayan-untayan hikmah dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai media kita mencari ilmu. Sahabat yang dirahmati Allah, pada edisi berikut ini kita akan mencoba mengupas salah satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Diterima dari sahabat Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Nabi bersabda, lihatlah oleh kalian orang yang lebih rendah daripada kalian, dan janganlah engkau melihat orang yang ada di atas kalian. Karena sesungguhnya hal itu lebih pantas untuk membuatmu tidak menyepelekan nikmat Allah yang Ia karuniakan kepada kalian. Sahabat yang dirahmati Allah, hadis ini merupakan satu kaidah untuk mendapatkan ketenangan hati dalam kehidupan. Mungkin di antara kita seringkali merasakan kegelisahan, kegundahan yang disebabkan oleh permasalahan dunia. Seseorang yang telah diberikan oleh Allah anugerah nikmat yang besar berupa kesehatan, tapi dia masih merisaukan nikmat yang lain berupa harta yang dimiliki oleh orang lain. Seseorang yang diberikan harta sebesar gunung, tapi dia masih tetap tidak merasakan ketenangan, kepuasan, karena dia melihat orang lain yang mendapati harta sebanyak 2 gunung. Dan demikianlah seterusnya. Kerisauan, kegelisahan, ketidakpuasan terhadap nikmat Allah akan selalu muncul pada orang-orang yang selalu melihat ke atas. Karenanya Nabi SAW memberikan bimbingan kepada kita untuk mendapatkan ketenangan batin, untuk mendapatkan kebahagiaan hidup. Maka kata Nabi, lihatlah orang yang ada di bawah kalian dalam masalah dunia. Sefakir-fakirnya orang yang fakir, maka dia akan tetap mendapati orang yang lebih fakir daripada dirinya. Maka perhatikanlah orang yang lebih fakir. Dengan itu dia akan mendapatkan satu kebahagiaan bahwa dia mendapatkan nikmat yang lebih banyak daripada orang tersebut. Dan sebaliknya ketika orang melihat orang yang di atasnya dalam masalah nikmat yang Allah berikan. Orang yang punya motor dia melihat orang lain yang mempunyai mobil. Orang yang punya mobil melihat orang lain yang mempunyai pesawat dan lain sebagainya. Maka tidak akan pernah ada puasnya sehingga tidak akan bisa mendapati ketenangan batin dalam hati. Kaidah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini merupakan kaidah qanaah. Artinya merasa cukup dengan pemberian nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini karena masih ada orang lain di sana yang mendapatkan nikmat yang lebih sedikit daripada nikmat ini. Karena itu, sahabat yang dirahmati Allah, mari bersama-sama mengamalkan kaidah ini dalam kehidupan kita supaya kita bisa memiliki sifat qanaah yang dengan keqanaahan tersebut menambah kebahagiaan, ketenangan jiwa, kesabaran, dan lain sebagainya dalam kehidupan kita. Adapun untuk perkara-perkara yang bersifat akhirat, ibadah, pahala, surga, maka bimbingan dari Allah dan bimbingan dari Rasul adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan merasa cukup dengan kebaikan yang telah kita kerjakan. Hendaklah kita melihat orang lain yang lebih banyak, lebih besar, dan lebih bermanfaat dalam kehidupannya daripada kita. Oleh karena itu Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawatu wal ardu uiddatil muttaqin. Kata Allah, bergegaslah kalian menuju ampunan dari Allah dan surga yang luasnya meliputi langit dan bumi yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat lain, sabiqu kata Allah, berlomba-lombalah kalian. Ya, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan.
Karenanya dalam masalah-masalah akhirat, dalam masalah ibadah, hendaklah kita tidak merasa cukup dengan ibadah yang kita kerjakan. Tapi harus memotivasi diri dengan melihat orang lain yang lebih banyak ibadahnya daripada diri kita. Dulu pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, bagaimana para sahabat berlomba-lomba dalam kebaikan. Suatu hari dikisahkan Abu Bakar As-Siddiq sudah ada di masjid jauh sebelum adzan subuh dikumandangkan. Lalu kemudian Umar bin Khattab datang ke masjid dan beliau mendapati ada Abu Bakar sedang ada di dalam masjid. Lalu Umar berpikir, besok saya akan lebih dulu datang ke masjid supaya tidak didahului oleh Abu Bakar. Dan apa yang terjadi? Keesokan harinya saat Umar datang ke masjid, ternyata Abu Bakar sudah ada di dalam masjid. Keesokan harinya kata Umar, saya akan lebih awal lagi datangnya. Dan ternyata keesokan harinya didapati Abu Bakar sudah ada di dalam masjid. Dan begitulah seterusnya para sahabat radhiyallahu anhu. Selalu ingin berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam amal akhirat. Dulu saat terjadi perang yang begitu krisis, perang Tabuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat dan kemudian menggalang dana dari para sahabat. Lalu datanglah seorang sahabat, Utsman bin Affan radhiyallahu an, yang menginfakkan 100 unta dengan semua yang ada di bawahnya. Umar tidak mau kalah. Umar berkata kepada Rasulullah, saya menginfakkan setengah dari harta saya. Dan Abu Bakar pun ketika mendengar itu tidak mau kalah. Maka Abu Bakar mengatakan, saya menginfakkan seluruh harta saya. Lihatlah bagaimana spirit yang dimiliki oleh para sahabat dalam kebaikan. Selalu memandang orang yang lebih banyak amalnya daripada dirinya. Selalu melihat orang yang lebih besar manfaatnya daripada dirinya. Karena ini dalam kebaikan akhirat. Karena itu jamaah yang dirahmati Allah, jangan salah kita menetapkan standar. Untuk urusan-urusan dunia, hendaklah kita melihat kepada orang yang lebih bawah daripada kita. Hal itu akan membuat kita bersyukur atas nikmat Allah yang telah kita terima. Adapun untuk perkara-perkara akhirat, maka hendaklah kita memandang orang-orang yang ada di atas kita, yang sholatnya lebih khusyuk dan lebih banyak daripada kita, yang sedekahnya lebih banyak daripada kita, yang saumnya lebih rajin daripada kita, yang tilawah Al-Qur'annya lebih banyak daripada kita. Karena dengan itu akan menjadikan motivasi bagi diri kita untuk menuju kesempurnaan, menuju kebaikan akhlak, kebaikan akidah, kebaikan agama kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dirahmati Allah, demikian materi singkat yang bisa disampaikan. Semoga Allah memberikan bimbingan taufik kepada kita untuk menjadi pribadi yang qanaah dalam urusan dunia dan menjadi pribadi yang berlomba-lomba dalam kebaikan dalam urusan-urusan akhirat. Semoga Allah menerima amal ibadah kita pada hari ini. Wa qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum